Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan hari ini, karena kita dimungkinkan kembali untuk bersama-sama menjalani hari yang baru, hari karunia Tuhan hari ini. Kita akan mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu pada pagi hari ini, kami patut mengucap syukur, karena kemurahan-Mu lah Tuhan, kami dapat menjalani hari yang baru. Hari ini kami mengawali hari dengan membaca, mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami mengertinya Tuhan, supaya kami melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, kita maknai dari Yeremia pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan demikian. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya, terlebih kalau kita melakukan firman Tuhan ini dengan setia dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan bagian kehidupan yang kita jalani saat sekarang ini, kita dapat melihat bahwa sebenarnya kasih dan sayang Tuhan itu begitu luar biasa kepada kita. Kalau kita merasakan berkat Tuhan itu begitu banyak, begitu luar biasa, saya pikir kita bersama-sama setuju kalau itu kita katakan kita sudah biasa mengalaminya. Yang tidak biasa kita alami adalah ketika kita merasakan kasih dan berkat Tuhan itu justru terasa ketika Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hari-hari keberadaan kehidupan kita dengan baik, meskipun kita seringkali melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Saya tidak mengajak saudara-saudara untuk semakin melakukan ketidakbaikan untuk mendapatkan dan terus mendapatkan berkat dan kasih Tuhan, bukan. Tetapi marilah kita mendalami betapa kuatnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Memang setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki sesuatu apabila ia melakukan kesalahan. Tetapi pertanyaan adalah bagaimana jika kesempatan itu tidak dipergunakan dengan baik? Sanggupkah kita berulang kali memberikan kesempatan yang berulang-ulang kepada yang melakukan kesalahan tersebut? Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan berulang kali memberontak dan meninggalkan Tuhan yang memanggilnya dan memilihnya. Namun karena Tuhan mengasihi mereka sehingga Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali kepadanya. Tuhan tetap berkenan menerima mereka kembali asalkan
Mereka menjauhkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Namun, benarkah Tuhan mau menerima mereka kembali sebagai umat-Nya? Ataukah jangan-jangan Tuhan telah amat murka kepada mereka? Itu juga menjadi pertanyaan. Yang saya maksudkan saudara-saudara adalah, apakah dengan berulang-ulangnya mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan, lalu Tuhan dengan begitu mudahnya menerima mereka? Kita tidak berpikir kepada berapa kalinya mereka memberontak di hadapan Tuhan dan berapa kalinya Tuhan mengampuni mereka, tapi kita lebih tertuju kepada bagaimana Tuhan sungguh-sungguh merindukan bangsa Israel untuk melihat diri mereka sendiri. Sedangkan Tuhan saja sungguh mengasihi diri mereka. Mengapa mereka tidak mengasihi diri mereka sendiri? Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu merindukan supaya kita menjalani kehidupan yang baik, tapi kita sendiri tidak melihat dan memandang diri kita dengan baik seperti itu. Dari sinilah kita berangkat, saudara-saudara. Mari kita melihat pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan mengatakan, mereka tidak seharusnya berlari dan terus berlari dari hadapan Tuhan. Mereka tidak usah memahami dan merasa takut terhadap Tuhan yang murka dan setiap saat memberikan pergumulan dan penderitaan kepada mereka. Jangan sampai mereka selalu memikirkan Allah sebagai tukang yang menghukum, tukang marah, dan tukang yang mendatangkan kecelakaan. Tuhan mau dipikirkan sebagai yang sungguh mengasihi dan memberkati dan terus memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk memahami diri mereka sendiri. Demikianlah sampai hari ini Tuhan memanggil kita juga supaya kita dapat memahami diri kita sendiri, memahami bahwa ternyata apa yang kita lakukan di luar dan jauh dari Tuhan itu bukan justru memberikan kebaikan kepada kita, tetapi justru membuat kita sungguh-sungguh menciptakan pergumulan kita sendiri. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan pribadi, dengan pertobatan yang sungguh, supaya kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Biarlah kita semakin dikuatkan untuk menjalani keberadaan kehidupan kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu pada saat ini, kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa seluruh keberadaan hidup kami berada dalam pengaturan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, mendoakan jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh. Berdoa mendoakan Bapak Yunus Dengen, Diaken Nyonya C.H. Dengen, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Stefanus Baturante, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Ibu Giring Kalaksuso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Ones Lak Burlawal, Nyonya Naomi Martin Bunga, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sarra,
Ibu Matilda Timesela, Naftali Minna, Nyonya Depa Layukan, Felicia Lakbi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Pamian Henry Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Bapak Pendeta C. Sampai Toding, Saudara Novani Mato, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna. Bahkan ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, Tuhan. Berkati dan kasihi mereka. Pelayanan dan seluruh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat, Tuhan berkenan kiranya untuk memberkati dan mengasihi kami untuk melakukannya dengan baik. Banyak penderitaan, banyak pergumulan dialami oleh kami semua, Tuhan. Biarlah Engkau tetap menguatkan kami untuk tetap percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa untuk memanggil kami semakin dekat dan merasakan berkat Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami hari ini dalam seluruh keberadaan hidup kami. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah apa yang bisa kita renungkan dan apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan saat ini. Marilah terus kita menghargai diri kita sendiri dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, karena dengan demikian kita semakin merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Salam